Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukurillah haqqa syukri wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kemampuan, kekuatan, masih diberi nafas, nikmat tertinggi iman dan Islam untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu kehadirannya dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah dan merupakan bulan ke-9, yang mana bulan Ramadan memiliki makna bulan yang panas membakar. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya hingga sampai pada kita, umat beliau di akhir zaman. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pembuka tadi menyampaikan bahwa Ramadan bermakna panas yang sangat membakar. Apa yang dibakar di bulan ini? Dibakar di bulan ini adalah dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama ini. Dan dosa dan kesalahan itu bisa hilang dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dengan kita memohon ampunan, dengan kita terus memperbanyak amal ibadah satu bulan ini, sehingga nanti di awal Syawal kita muncul sebagai hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal tadi dibuka dengan Quran surat Al-Ma'un, surat Makkiyah atau surat yang turun di kota Mekah. Surat ini bercerita awalnya kenapa diturunkan atau asbabun nuzulnya, berkaitan dengan kebiasaan dari para petinggi Quraisy. Petinggi Quraisy itu senang sekali memotong hewan-hewan seperti unta, sapi, dan lain sebagainya, yang mereka gunakan nanti daging-dagingnya itu mereka sebarkan hanya di antara mereka saja. Suatu ketika Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy, kebagian jatah waktu untuk menyembelih. Maka ketika itu Abu Sufyan menyembelih unta yang sangat besar. Ketika dia sedang menyembelih unta tersebut, maka potongan-potongan dagingnya direcah menjadi cacahan-cacahan kecil. Kumpul di situ petinggi Quraisy, ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kerumunan ketika terjadi pencacahan daging yang kecil itu, datanglah anak yatim yang masuk ke kerumunan untuk mengambil sekerat daging yang sangat kecil sekali untuk dia bawa karena dia merasa lapar. Ketika anak ini mengambil daging tersebut, terlihat oleh Abu Jahal, Umar bin Hakam yang dikenal dengan nama Abu Jahal, yang diberi gelar oleh Rasulullah sebagai bapak kebodohan, bapaknya jahiliyah. Dia melihat anak tersebut dan dia lalu menghardik dan mendorong anak ini sehingga terjatuh, sambil mengusir
anak tersebut untuk pergi. Dari kejadian ini, maka turunlah Quran surat Al-Ma'un yang tadi disampaikan di awal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau Muhammad siapa pendusta agama? Pertanyaan dari Allah ini bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah ingin menunjukkan pada Muhammad bahwa siapa itu pendusta agama. Pendusta agama itu orangnya ditunjuk oleh Allah, yaitu Abu Jahal. Yaitu siapa dia? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu dia yang mendorong, menghardik, membentak anak yatim. Dari sini kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Muhammad pendusta agama, selain yang menghardik, membentak anak yatim, itu dia orangnya, Abu Jahal. Yang ketiga adalah orang pendusta agama, adalah orang yang tidak mendorong dirinya dan tidak mendorong orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Pemirsa yang budiman, bulan Ramadan adalah bulan sosial, bulan kepedulian, bulan kita melihat, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa makan seperti kita sehari 3 kali. Ada orang yang makan sehari hanya 1 kali. Bahkan ada orang yang tidak menemukan makanan. Maka bulan ini disebut sebagai bulan yang bisa membangkitkan jiwa sosial. Bulan yang begitu orang berbondong-bondong banyak memberikan makanan, memberikan takjil, memberikan berasnya, memberikan uangnya, karena hadiahnya yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin disampaikan pada pertemuan ini adalah, pemirsa yang budiman, mental Ramadan, mental sosial yang diberikan di Ramadan, yang ditunjukkan di Ramadan, semestinya harus ditunjukkan di 11 bulan berikutnya, tidak hanya di bulan Ramadan. Jika itu terjadi, jika itu kita lakukan, maka Islam akan sejahtera. Tidak ada lagi orang-orang yang di kanan kiri kita tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, kurang gizi, stunting, dan lain sebagainya. Semua terjadi karena apa? Karena kita peduli, karena kita punya jiwa sosial hanya di bulan Ramadan. Padahal bulan ini mengajarkan kita untuk menjadi bekal bagaimana kita memiliki jiwa sosial di luar bulan Ramadan. Maka celakalah orang-orang yang sholat dalam pendusta agama itu, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, yang makna sholatnya tidak terbawa pada kehidupan sehari-harinya, yang dia tidak peduli pada yatim, tidak peduli pada miskin, dan dia melakukan ibadahnya karena riya, karena ingin dipuji oleh manusia. Pemirsa yang budiman, mudah-mudahan semangat Ramadan dengan jiwa sosial, dengan jiwa memberi, terbawa sampai 11 bulan berikutnya, dan membuat kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu meningkatkan ibadah, menjaga keistiqomahan ibadah kita, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi menjadikan Ramadan bekal untuk kita ke 11 bulan berikutnya. Sehingga kita tidak termasuk menjadi orang-orang yang disebut Allah pendusta agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masruminallah wa fatun qarib wa basyiril mu'min. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.